Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Revi Ramdana dengan NPM 2190103218 dan Elsa Indatia 2190103201 dan Evita Octavia 2190103212. Di sini saya akan presentasi tentang perspektif konsumen terhadap produk mie setan. Next. Latar belakang bisnis yang saat ini berkembang pesat ialah bisnis kuliner. Bisnis makanan atau minuman juga disebut dengan bisnis kuliner karena maraknya ragam bisnis kuliner, maka orang berlomba-lomba mengeluarkan inovasi-inovasi yang menjadi daya tarik para pembeli. Saat ini banyak sekali macam-macam outlet yang menyajikan kuliner yang menarik dengan mengembangkan usahanya melalui tempat yang kekinian, inovasi varian menu yang unik dan kekinian, sehingga dapat menarik daya beli para konsumen. Dengan adanya ragam seperti itu menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian tentang bisnis kuliner yang difokuskan pada salah satu jenis kuliner. Saat ini sedang berkembangnya makanan mie pedas dengan berbagai level. Mie sendiri dikenal sebagai makanan khas daerah Asia. Banyak jenis mie yang berasal dari beberapa negara. Sekarang mie sudah dikenal seluruh dunia dengan cita rasa yang bermacam-macam. Penelitian ini memfokuskan kepada outlet dari mie setan, yang merupakan mie yang memiliki tingkat kepedasan yang berbagai level yang sesuai dengan lidah masyarakat yang sudah terbiasa dengan bumbu pedas. Tidak hanya outlet mie setan, tetapi terdapat outlet mie pedas berlevel lainnya yang dikenal oleh masyarakat seperti mie koper, mie setan, mie gacoan. Namun mie setan memiliki ciri khas tersendiri dari segi rasa dan fasilitas tempatnya. Next. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui keputusan konsumen terhadap kualitas produk mie setan. Yang kedua untuk mengetahui persepsi harga konsumen dari produk mie setan. Yang ketiga untuk mengetahui keputusan konsumen terhadap kualitas pelayanan mie setan. Yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui terjangkaunya tempat dari produk mie setan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Elsa Indatia. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai metode praktik yang digunakan dalam pencarian data untuk produk responden dari produk kesehatan, yaitu untuk waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden di berbagai kota dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Untuk metode praktiknya, metode dalam penelitian ini mengenai bauran pemasaran adalah menggunakan metode sampel data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui hasil responden melalui Google Form dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah kami persiapkan. Data yang telah diperoleh dari responden produk mie setan terlebih dahulu ditabulasikan dan kemudian dianalisis secara deskriptif dan juga kualitatif. Selanjutnya, pada penelitian kami ini membahas mengenai 4P atau bauran pemasaran terhadap produk mie setan. Yang pertama yaitu produk, kedua harga atau price, yang ketiga orang atau people, yang keempat tempat atau plate. Selanjutnya hasil dari responden mengenai bauran yang pertama yaitu produk. Untuk hasil pengamatan responden pada produk mie setan, rata-rata masyarakat yang pernah mengkonsumsi produk mie setan yaitu sebesar 93,4%, sedangkan untuk masyarakat yang tidak pernah mengkonsumsi produk mie setan yaitu sebesar 6,6%.
untuk produk kelebihan dari produk mie setan, yang pertama tempatnya sangat bersih dan kekinian. Para responden yang tidak setuju sebesar 4,9%, responden yang memilih setuju yaitu 45,9%, sangat setuju sebesar 49,2%, dengan jumlah responden 30. Yang kedua, senantiasa menambah varian dan inovasi. Responden yang tidak setuju yaitu sebesar 6,6%, setuju itu 62,3%, sangat setuju sebesar 31,1%. Dan poin yang ketiga mengenai produk yang higienis dan bersih, responden yang tidak setuju tidak memilih, dan yang setuju 50,8%, sangat setuju 49,2%. Dan poin yang keempat memiliki cita rasa yang khas. Responden yang tidak setuju yaitu 82,%, setuju 44,3%, dan yang sangat setuju sebesar 47,5%. Selanjutnya mengenai bauran pemasaran mengenai harga. Dari hasil pengamatan responden terkait harga dari produk mie setan, maka dapat diperoleh hasil yang pertama, harga dari produk mie setan, konsumen sangat tidak setuju yaitu 82,%, yang memilih setuju 44,3%, dan responden yang memilih sangat setuju yaitu 47,5%. Dan yang kedua yaitu mengenai harga sesuai dengan cita rasa produk, konsumen yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut yaitu 4,9%, yang setuju dengan pernyataan tersebut 54,1%, dan yang sangat setuju 41%. Harga yang sebanding dengan kualitas produk, responden tidak setuju yaitu sebesar 6,6%, yang memilih setuju 57,4%, yang sangat setuju 36,1%. Dan yang terakhir, lengkapnya mesin gesek, responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut yaitu 4,9%, yang memilih setuju 45,9%, dan yang sangat setuju sebesar 49,2%. Selanjutnya, bauran yang ketiga akan dijelaskan oleh Evita. Baik, saya akan melanjutkan tentang penjelasan selanjutnya. Yang ketiga yakni orang atau people. Dari hasil pengamatan responden terkait orang atau people dari produk mie setan, maka dapat diperoleh hasil yang pertama, karyawan mampu memberikan informasi, responden tidak setuju rata-rata 4,9%, yang setuju 55,7%, dan yang sangat setuju 39,3%. Yang kedua, karyawan mampu memberikan informasi, yang tidak setuju rata-rata 4,9%, yang setuju 55,7%, dan yang sangat setuju 39,3%. Yang ketiga, karyawan berpenampilan bersih dan rapi, responden yang tidak setuju sebesar 3,3%, yang setuju 47,5%, yang sangat setuju 49,2%. Dan yang keempat, pelayanan karyawan yang baik, ramah, dan respek, responden yang tidak setuju sebesar 3,3%, yang setuju 49,2%, dan yang sangat setuju 48%. Bauran yang terakhir yakni tempat atau place. Dari hasil pengamatan responden terkait tempat atau place dari produk mie setan, maka dapat diperoleh hasil yang pertama, tempat sangat bersih dan kekinian. Responden yang tidak setuju sebesar 4,9%, dan yang setuju 45,9%, yang sangat setuju 49,2%. Yang kedua, outlet sangat
strategis bagi konsumen, responden yang memilih tidak setuju sebesar 3,3%, yang memilih setuju sebesar 36,1%, yang sangat setuju sebesar 61%. Yang ketiga yakni deklarasi yang menarik, responden yang memilih tidak setuju sebesar 6,6%, yang memilih setuju 52,5%, dan yang memilih sangat setuju yakni 41%. Dan yang terakhir, outlet mudah diakses Gojek dan GoFood. Responden yang memilih tidak setuju sebesar 1,6%, dan yang setuju 49,2%, dan yang sangat setuju 47,5%. Kesimpulan dari penelitian tentang perspektif konsumen terhadap produk mie setan dari hasil pernyataan para responden terkait perspektif 4P terhadap produk mie setan, yaitu produk, price, people, place, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pertanyaan atau pernyataan dari responden, maka para produsen dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan produknya. Dan dari produsen sendiri bisa memilih meningkatkan kualitas produk, harga, tempat, dan orang atau karyawannya. Rata-rata konsumen atau responden memilih setuju terhadap semua pernyataan bauran 4P terhadap produk mie setan. Saran yang dapat penulis sampaikan yakni ialah dalam melakukan suatu penelitian, hendaklah memilih model penelitian yang sesuai dengan apa yang akan diteliti, agar penelitian tersebut dapat dilakukan dengan maksimal dan hasilnya pun memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.